Selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Sembilan petak rumah dan 1 toko ludes terbakar. Bawa kabur sepeda motor teman, seorang pemuda diringkus polisi. Ikan paus bungkuk yang terjerat jaring nelayan, hingga urang baga pasar Lubuk Buaya ditangkap polisi. Kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Kobaran api dengan cepat membesar dan menghanguskan 9 petak rumah semi permanen dan sebuah toko bangunan di Jalan DPR, Dado, Tunggul Hitam, Kota Padang, Rabu malam. Api diduga berasal dari salah satu rumah, merembet dan membakar habis 9 unit rumah lainnya dan sebuah toko bangunan. Kebakaran yang melanda kawasan padat penduduk ini membuat warga berupaya menyelamatkan barang-barang berharganya dari rumahnya masing-masing. Bahkan pemilik rumah histeris melihat rumahnya terbakar api cukup besar. Dinas Pemadam Kebakaran mengerahkan 7 mobil pemadam dengan 50 personil ke lokasi. Banyaknya bahan yang mudah terbakar menyulitkan petugas untuk menjinakkan si jago merah. Api akhirnya dapat dipadamkan setelah 1 jam kemudian. Hujan yang turun juga turut mempercepat pemadaman api. Saya terjadi kebakaran di daerah Dado, Tunggul Hitam, Jalan DPR. di Jalan DPR. Jadi kami langsung menurunkan armada dan personil dan langsung melakukan pemadaman. Lama pemadaman lebih kurang ada sekitar 1 jam dan ada 7 unit armada kita kerahkan dengan jumlah personil sekitar 50 orang. Untuk penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. 9 unit rumah kontrakan dan 1 buah toko bangunan. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kebakaran ini. Namun kerugian ditaksir mencapai 600 juta rupiah. Penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Alfi melaporkan dari Padang. Sebulan jelang bulan suci Ramadan, beberapa harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Kota Agung, Kecamatan Sitiung, mulai merangkak naik. Di antaranya, beras yang biasa dijual Rp11.000 per kilogram, sekarang mencapai Rp13.000 hingga Rp15.000 per kilogram. Kemudian minyak goreng biasa atau curah, yang biasanya Rp14.000 per kilogram, sekarang ini dijual Rp16.000 per kilogram. Cabai merah yang biasanya dijual Rp40.000 per kilogram, naik 50% menjadi Rp60.000 per kilogram. Kenaikan harga kebutuhan pokok tersebut sangat dikeluhkan oleh ibu rumah tangga. Kayaknya banyak yang naik tuh mas. Contohnya ya kayak beras melambung kali, minyak, telur, kayak cabai. Harganya biasanya berapa? Kayak beras tuh biasanya 11.000 sekarang sampai 13.000. Kemudian minyak goreng? Kayak minyak goreng biasanya 14 sampai 16.000. Kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang bulan Ramadan juga berimbas kepada pedagang. Mereka mengaku omsetnya menurun karena kurangnya pembeli. Barang naik, gula naik, sabun-sabun naik, tepung-tepung naik, semuanya naik. Tidak ada yang turun. Gula-gula, beras naik semuanya. Sekarang kan tidak seimbang dengan harga barang dengan harga ekonomi. Karet, sawit turun, karet turun, sawit turun. Harga tembakau naik semuanya, tidak ada yang turun. Repot rakyat. Masyarakat meminta pemerintah melakukan operasi pasar untuk menstabilkan kembali harga kebutuhan pokok di pasar tradisional. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya.
Jika daerah lain menggelar razia pada Operasi Keselamatan Singgalang 2023, tidak demikian dengan Polres Pasaman Barat. Anggota Satlantas justru membagi-bagikan helm kepada para pengendara. Pembagian dilakukan di Jalan Bundaran Simpang 4, Nagari Pasaman pada Rabu siang. Pembagian helm juga dilaksanakan di beberapa titik jalan di Kabupaten Pasaman Barat dengan menyasar pengendara sepeda motor. Pembagian helm gratis ini direspons baik oleh masyarakat. Terlihat dari masyarakat yang langsung menggunakan helm yang diberikan oleh Kapolres Pasaman Barat. Salah satunya Wawan. Ia mengaku berterima kasih sudah diberikan helm. Pasalnya, helm yang dimilikinya sudah jelek. Lebih baik. Terima kasih. Apa yang diberikan, Pak? Helm Ini mengguna atau gimana, Pak? itu digunakan. Sebelumnya helmnya ada, Pak? Ada, tapi jelek katanya tukar. Oh, harus pakai helm lah, nanti kalau jatuh kan kena kepalanya. Helm. Gimana rasanya, Bang? Kalau Senang lah. senang. Helm ini digunakan kapan nanti? Iya, berguna. Berguna. Apa kerjaan sehari-harinya, Bang? Gojek. Sementara itu, Kapolres Pasaman Barat menilai langkah pencegahan dan edukasi ini sangat penting untuk meminimalisir angka kecelakaan lalu lintas akibat tidak menggunakan helm. Dari Polres Pasaman Barat, yaitu pembagian 1000 helm untuk selamatkan masyarakat Pasaman Barat. Sejak mulai kemarin kita melaksanakan operasi keselamatan Singgalang 2023 yang dilaksanakan serentak seluruh Polda Sumatera Barat serta Polres jajaran yang akan dilaksanakan selama 14 hari ke depan. Kegiatan pembagian 1000 helm ini bertujuan agar masyarakat menaati peraturan lalu lintas sekaligus mengedukasi masyarakat lainnya. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Kejuaraan renang kelompok umur antar klub se-Sumatera Barat kembali digelar tahun 2023 ini. Puluhan peserta telah mendaftarkan diri untuk ikut bagian dalam perlombaan yang diberi nama Minangkabau Cup Open Swimming Championship. Perlombaan ini digelar mulai tanggal 14 Februari hingga 16 Februari mendatang di kolam renang Teratai Padang. Peserta lomba berasal dari Provinsi Bengkulu, Jambi, Riau, Sumatera Utara, dan tuan rumah Sumatera Barat. Nomor yang diperlombakan yaitu gaya bebas, gaya dada, gaya punggung, gaya kupu-kupu, dan gaya ganti perorangan. Kategori peserta dibagi dalam 5 kelompok umur. Kelompok umur 5 di bawah 10 tahun. Kelompok umur 4 yaitu 10 hingga 11 tahun. Kelompok umur 3 yaitu 11 hingga 12 tahun. Kelompok umur 2 yaitu 13 hingga 14 tahun. Dan kelompok umur 1 yaitu 15 tahun ke atas. Para peserta lomba, khususnya tuan rumah, sudah mempersiapkan diri secara serius agar dapat meraih hasil terbaik. Seperti yang dilakukan Anugrah Elfatia dari klub lumba-lumba Padang yang meraih juara 1 pada nomor 200 meter gaya bebas pada Bengkulu Open tahun lalu. Yang pastinya adalah latihan setiap hari dengan penuh semangat dan yakin atas keberhasilan yang akan dicapai. Nomor andalan 200 meter gaya bebas. Indonesia Open, O2SN, Bengkulu dan Bengkulu Open. Juara 1 200 meter gaya bebas KU3. Bengkulu Open. Tahun 2021. Panitia memastikan semua persiapan sudah rampung dan siap menyambut para peserta dari berbagai provinsi di Pulau Sumatera. Event ini kita gelar se-Sumatera. Yang setelah mendaftar, yang sudah menyatakan datang ke Kota Padang itu adalah Bengkulu, Jambi, Riau, Medan, dan Sumatera Barat. Itu yang sudah pasti mendaftar dan melakukan pembayaran untuk event. Artinya mereka positif untuk ikut. Ini adalah kejuaraan renang antar klub se-Sumatera yang ketiga kali digelar oleh klub lumba-lumba. Kejuaraan ini tidak menggunakan dana APBD sepeser pun, melainkan murni dari pihak sponsor dan panitia penyelenggara. Renang
se-Sumatera. Ini berkat kegigihan dari saudara kita Damsir yang juga ikut melatih di kolam renang kita ini. Beliau melihat karena kemajuan dari kolam renang kita, makanya diadakan. Kami berharap dari Kota Padang tidak hanya sekali ini saja. Silakan dibuat event-event dan kami sebagai tuan rumah, sebagai yang mengelola kolam renang akan menyiapkan fasilitasnya nanti. Diharapkan kejuaraan ini dapat menjaring bibit-bibit muda atlet renang Sumatera Barat untuk berlomba pada Pekan Olahraga Nasional tahun 2024 mendatang yang bakal digelar serentak di 2 provinsi, yakni Aceh dan Sumut. Lauda Jahardiansyah melaporkan dari Padang.